Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah Sukmawanto. Saya dari kelas Tasawuf Psikoterapi 5C dengan NIM 12210401112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Maqamat wal Ahwal yang bertemakan tentang pandangan para sufi mengenai maqamat dan ahwal. Baik, teman-teman, maqamat dan al-ahwal itu sendiri memiliki pengertian yang berarti adalah dua konsep penting di dalam tasawuf yang menjelaskan mengenai tahapan spiritual dan kondisi batiniah dari seorang suluk yang sedang menjalani perjalanan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami bahwasanya maqamat itu adalah tahapan spiritual atau mungkin stage atau mungkin bisa kita sama-sama memahami sebagai suatu tingkatan-tingkatan spiritual yang harus dilalui oleh seorang suluk sebelum dia mencapai tingkatan spiritual yang paling tinggi, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tahapan-tahapan dari maqamat ini sendiri terdapat beberapa versi yang ada yang menjelaskan bahwasanya maqamat itu harus berawal dari maqam taubat terlebih dahulu. Dan untuk maqam taubat ini banyak kalangan para sufi, banyak kalangan para tokoh-tokoh sufi yang memiliki perspektif yang sama bahwasanya sebelum mencapai maqam yang paling tinggi yaitu maqam ma'rifat, maka seorang suluk harus melewati maqamat yang paling pertama, yaitu adalah maqamat taubat. Menurut para sufi, taubat adalah meninggalkan kehidupan duniawi dan berbalik kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun bisa kita pahami, maksud di sini meninggalkan kehidupan duniawi adalah tidak memasukkan ke dalam hati. Mungkin ketika kita memiliki suatu benda, harta, tahta, jangan dimasukkan ke dalam kalbu kita. Yang harus dimasukkan ke dalam kalbu kita hanya satu, menurut pandangan para kaum sufi, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Niscaya seperti laksananya seekor ikan yang berada di laut, yang dimana kita sama-sama mengetahui bahwa air laut itu asin, namun si ikan tadi walaupun berada di lautan, dia tidak terbawa asin. Kemudian pandangan para sufi pun terhadap maqamat ini, yaitu yang kedua adalah sabar. Ketika sudah bertaubat, maka harus memiliki kesabaran yang tinggi. Para sufi menerima cobaan dengan sabar dan tabah apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Setelah itu, setelah kita bersabar, maka kita harus bersyukur terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, sufi, para kaum sufi ini mengucapkan syukur atas segala nikmat, baik itu nikmat tentang keimanan, keislaman, serta nikmat ihsan, serta nikmat sehat anggota badan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Setelah itu maqamat dari tahapan spiritual ini naik ke maqam yang selanjutnya, yaitu zuhud. Setelah tadi bertaubat, kemudian bersabar, bersyukur, stage selanjutnya yang harus dilalui oleh seorang suluk ketika ingin mencapai tingkatan maqamat yang paling tinggi adalah zuhud, yaitu melakukan kesederhanaan yang berarti meninggalkan keinginan duniawi tadi. Walaupun dia hidup di dunia, walaupun dia bergaul dengan banyak orang, walaupun dia memiliki harta yang melimpah, kemudian tahta yang tinggi, namun dia meninggalkan itu semua dalam artian
semua hal tadi berada di luar hatinya, tidak berada di dalam kalbunya. Seperti itu. Setelah tadi zuhud, maka naik lagi ke tingkatan selanjutnya, yaitu tawakal. Berharap atas apa yang dia lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga apa yang sudah ia lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik ke tingkatan maqamat yang selanjutnya, yaitu ikhlas, suci, yang dalam artian setelah dia melalui tahapan-tahapan spiritual yang tadi, maqamat-maqamat yang awal tadi, maka ia akan mendapatkan suatu kesucian jiwa, kesucian diri. Dari mana ia mendapatkan itu? Dari setiap tingkatan-tingkatan yang sudah ia lalui sebelumnya. Maka akan sampailah ke tingkatan maqamat yang paling tinggi, yaitu al-marifat, yang dimana-mana kita selalu merasa bersama Allah, melihat Allah, kemudian selalu melihat ciptaannya itu atas dasar kebesaran Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang ada di dunia ini hanya Allah, dan tidak ada selain Allah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana, dan lagi bisa menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, setelah itu maka seorang suluk akan merasakan suatu kondisi batiniyah, yang dimana ketika dia melihat tadi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia lihat itu bukan sifatnya objektif, namun lebih sifatnya itu subjektif. Siapa yang menciptakan itu? Ketika dia melihat pemandangan yang indah, dia tidak melihat secara objektif pemandangan itu, namun dia melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala di belakang penciptaan dari keindahan tadi. Dan maqamat wal ahwal intinya adalah suatu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena ketika seseorang suluk melakukan tingkatan-tingkatan atau memijaki tingkatan-tingkatan batiniyah, perjalanan batiniyah, maka di setiap perjalanan dan tingkatan tadi dia akan merasakan kondisi batiniyah. Dia akan merasakan sesuatu yang spesial yang hanya bisa ia rasakan. Maka maqamat wal ahwal adalah suatu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Mungkin seperti itu pandangan dari para tokoh-tokoh sufi, kaum-kaum sufi mengenai maqamat wal ahwal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pemahaman untuk kita semua, dan mungkin saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.